Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 yang saya beri tema kesederhanaan Natal. Pada bagian yang pertama kita telah melihat bahwa Natal adalah jawaban Allah yang sederhana bagi setiap persoalan hidup yang dihadapi oleh manusia. Dan pada saat ini saya mau mengemukakan bahwa Natal adalah untuk orang-orang yang sederhana. Atau dalam konteks kisah ini adalah bahwa berita Natal diberikan untuk orang-orang yang sederhana. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita berpikir mengapa Tuhan memberitakan berita Natal pertama kali kepada para gembala, bukan kepada ahli Taurat atau para imam, orang Farisi, atau bahkan raja-raja orang Yahudi? Dan sungguh luar biasa, Tuhan memilih gembala yang sangat sederhana. Orang-orang yang tidak terdidik di dalam hukum Taurat, dan dengan demikian mereka adalah orang-orang yang dianggap bodoh. Pekerjaan menggembala itu membuat mereka najis secara seremonial. Menurut salah satu catatan Yahudi, para gembala tidak cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai saksi. Mari kita melihat mengapa Allah memilih para gembala untuk pertama kali menerima berita Natal. Sebab Injil adalah untuk orang-orang yang sederhana, bukan untuk mereka yang terpelajar, orang-orang yang menyukai filsafat dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan. Tuhan seringkali menyatakan kebenarannya dengan cara-cara yang sangat sederhana. Karena itu orang-orang yang terpelajar, para ahli Taurat, imam, bahkan orang-orang Farisi seringkali tidak bisa memahami kebenaran Tuhan itu. Mereka adalah orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, sehingga tidak mau merendahkan diri, yang membuat mereka kehilangan berkat dari kebenaran Allah yang ditawarkan kepada mereka. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Injil adalah filsafat yang rumit atau filosofi yang sukar dan hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang cerdik, pandai, ber-IQ tinggi, maka orang-orang bisa menjadi sombong karena dia dapat memahami Injil oleh karena hikmatnya sendiri. Tidak dengan orang-orang yang buta huruf, orang-orang yang sederhana. Mereka menjadi tidak akan pernah bisa berharap untuk memenuhi syarat bagi keselamatan. Tetapi inilah indahnya kabar baik tentang Kristus, yaitu bahwa berita Natal pertama kali diberitakan kepada para gembala-gembala yang sangat sederhana. Mereka mungkin tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi kasih Allah telah menjangkau mereka. Kita harus hati-hati, jangan sampai karena kecongkakan dan tidak mau merendahkan diri, kita tidak dapat menangkap tawaran Allah yang sangat luar biasa indah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Mari kita mau merendahkan diri kita untuk dapat memahami kebenaran Allah. Ingat, tidak ada jasa manusia yang dapat ditambahkan dalam keselamatan melalui Sang Juru Selamat itu. Hanya orang-orang yang cukup sederhana untuk menerima anugerah Allah yang akan dapat melihat keselamatan dari Tuhan. Yang berikutnya, kenapa Tuhan memilih para gembala sebagai yang pertama menerima kabar Natal itu? Sebab Injil melibatkan pengorbanan anak domba Allah. Kita tidak tahu pasti tanggal berapa Yesus dilahirkan, tetapi bulan Desember adalah bulan yang tepat untuk kelahiran Yesus Kristus. Sangat mungkin bahwa domba-domba yang dipelihara oleh para gembala di bulan Desember ini yang akan dipersiapkan untuk domba-domba Paskah. Jadi secara simbolis, para gembala yang menggembalakan domba pada waktu itu sedang memelihara domba-domba untuk Paskah, dan mereka diundang
untuk melihat domba Paskah Allah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Alkitab mengajarkan bahwa upah dosa adalah maut, yaitu pemisahan kekal dari Allah. Allah yang kudus tidak dapat menerima orang berdosa. Itu sebabnya Dia harus menghukum dosa. Tetapi Allah juga penuh kasih karunia, sehingga melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib kita melihat perjumpaan antara keadilan dan kasih Allah, sehingga Allah dapat membenarkan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Allah pertama kali menyatakan kabar baik Natal kepada para gembala, sebab Injil adalah untuk orang-orang sederhana, dan Injil melibatkan pengorbanan anak domba Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus tahu bahwa Injil atau berita Natal menyatakan kepada kita karunia Allah, yaitu gembala yang baik dan yang memanggil kita untuk dapat menggembalakan orang-orang lain juga. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu memiliki tempat khusus di hatinya bagi para gembala. Ingat, Abraham, Ishak, dan Yakub adalah para gembala. Raja Daud sebelum dipanggil menjadi gembala Israel, ia adalah gembala domba. Dan Yesus Kristus, dia pernah mengatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11, "Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Sungguh luar biasa. Yesus sang gembala yang baik itu memelihara kita dengan sangat baik. Dia memberi makan kita. Dia menjaga kita dari serigala dan pencuri yang akan menghancurkan jiwa kita. Dan tentu saja, jika gembala yang baik telah menggembalakan kita dengan baik, maka dia juga ingin agar kita menggembalakan orang lain juga. Mari kita menggembalakan saudara-saudara kita, seisi keluarga kita, atau orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita gembalakan, supaya mereka bertumbuh dalam iman kepada Yesus, Sang Juru Selamat itu. Sungguh luar biasa. Berita Natal adalah untuk orang-orang sederhana. Injil untuk orang-orang sederhana. Bahwa dengan kerendahan hati, kita dapat menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga kita memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.